Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iHistory, hari ini tanggal 2 Oktober bertepatan dengan pembebasan Al-Quds Yerusalem oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saksikan selengkapnya dalam iHistory episode hari ini. Dalam episode sebelumnya, iHistory telah membahas kekalahan bangsa-bangsa Eropa dalam Perang Hattin yang terjadi tepat pada tanggal 4 Juli 1187. Perang Hattin adalah rangkaian perang pra-pembebasan Yerusalem yang termasuk dalam Perang Salib yang ketiga. Setelah kemenangan kaum muslimin di Perang Hattin, kota-kota sekitar Yerusalem ditaklukkan oleh Sultan Salahuddin seperti kota Nablus, Jericho, Ramlah, Arsuf, Jaffa, Beirut, dan Ascalon. Saat kekalahan pasukan Salibis di Perang Hattin, panglimanya yang bernama Balian meminta permohonan kepada Sultan agar ia bisa menjemput istrinya, Maria, yang sedang berada di kota Yerusalem. Ia meminta untuk dijaga keselamatannya oleh Sultan. Permintaannya pun dikabulkan. Ternyata, sesampainya ia di Yerusalem, ia diprovokasi oleh Patriark Heraklius dan Ratu Sibilia untuk mempersiapkan pasukan melawan Sultan. Ampunan dari Sultan disalahgunakan. Ia adalah seorang pengkhianat. Walaupun demikian, namun Sultan tetap melakukan pengawalan dan penjagaan kepada istrinya Maria. Akhirnya, pada akhir bulan Agustus, Sultan memimpin pasukan kaum muslimin dan mengepung benteng kota Yerusalem. Serangan dilakukan dengan ketapel dan panah raksasa, serta menggali terowongan untuk menjebol benteng. Serangan terus dilakukan. Akhirnya, pada tanggal 29 September, sebagian temboknya dapat diruntuhkan. Tetapi, ia masih bertahan bersama segelintir orang. Namun, Balian pun mulai putus asa. Dengan wajah yang sangat malu, ia kembali memohon kepada Sultan agar menghentikan pengepungan dan mengancam jika pengepungan dilanjutkan, ia akan menghancurkan Al-Aqsa dan membantai seluruh keluarga muslim beserta 5.000 budak muslim yang berada di kota Yerusalem. Salahuddin mengatakan kepada Balian, ia tidak perlu melakukan itu, karena setelah Islam menguasai Yerusalem dan seluruh tanah Palestina, jiwa dan keamanan penduduknya, baik muslim maupun Nasrani, dijamin, sebagaimana Khalifah Umar dulu ketika membebaskan Yerusalem. Maka tanggal 2 Oktober tahun 1187 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, hari Isra Mi'raj, maka Yerusalem kembali ke pangkuan kaum muslimin. Sultan Salahuddin pun menepati janjinya. Orang-orang Nasrani pribumi diizinkan tetap tinggal dan dijaga harta, jiwa, kehormatan, serta keamanan mereka sebagaimana penjagaan daulah Islam kepada kaum muslimin. Sungguh, kondisi ini berbeda ketika kaum Nasrani Salibis merampas Yerusalem saat Perang Salib yang pertama di tahun 1099. Mereka membunuh Muslim dan Yahudi. Bahkan kaum Nasrani yang ikut membela Yerusalem dari pasukan salib pun dibantainya. Begitulah sahabat iHistory, daulah Islam wajib menjaga keamanan warga negaranya, baik muslim maupun non-muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.